Pada kesempatan pagi ini kita akan merilis beberapa kasus. Yang pertama terkait dengan kebakaran relokasi Pasar Johar. Sebagaimana kita ketahui pada tanggal 22 Februari 2022 yang lalu terjadi kebakaran di relokasi Pasar Johar kurang lebih pukul 18.30. Dari kejadian ini, kami dari Polres telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 saksi. Jadi setelah peristiwa terjadinya kebakaran di relokasi Pasar Johar Kota Semarang, maka kami ditugaskan untuk melaksanakan olah TKP untuk menentukan sebab-sebab terjadinya kebakaran. Ini adalah gambar yang kami peroleh dari foto udara menggunakan drone. Jadi luas area yang terbakar adalah kurang lebih 5.500 meter persegi. Lanjut. Kemudian dari arah utara nampak bahwa seperti yang para hadirin sekalian lihat, itu tampak bagian atap dari blok F sisi bagian tengah sebelah timur mengalami pemanasan yang tinggi. Kemudian dari olah TKP serta pemeriksaan yang kita lakukan di TKP, kita bisa menyimpulkan, jadi ini singkat-singkat saja. Lokasi sumber api pertama kebakaran berada di Blok F, yaitu pada lapak penjualan Karonggoni yang kami tandai dengan tulisan LSAPK yang di atas, di pojok kanan atas, adalah lokasi sumber api pertama kebakaran. Lanjut. Nah, ini yang gambar yang kami lakukan pemeriksaan berdasarkan arah penjalaran api dan kemudian juga bukti-bukti adanya pemanasan yang paling tinggi di area yang terbakar, yaitu di Blok F4. Lanjut. Kemudian kami setelah itu melakukan pengambilan barang bukti yang ada di TKP, yakni di Blok F itu. Selanjutnya barang bukti yang kami ambil di TKP yaitu sisa-sisa kebakaran yang kami ambil di beberapa tempat di lokasi sumber api kebakaran itu, dan kami lakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ada di Komplek Akademi Kepolisian. Jadi kalau itu dilakukan dengan sengaja dengan menggunakan suatu zat hidrokarbon, entah itu bahan bakar atau bahan pemercepat kebakaran yang lain, maka kita akan temukan di sini buktinya. Ya, kita temukan adalah bukti-bukti terjadinya konsleting arus listrik, dan kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP yang pada saat itu melihat langsung kebakaran, maka adalah sinkron bahwa terjadinya api pertama kebakaran di lokasi sumber api pertama kebakaran adalah akibat hubungan singkat arus listrik atau short circuit atau konsleting yang ada di Blok F4 tempat lapak penjualan Karonggoni. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Kalafor tadi, bahwa ada persesuaian antara temuan di olah TKP khususnya di Blok 4, di F4 dengan keterangan saksi. Dari 26 saksi yang sudah diminta keterangan, mengerucut kepada 2 saksi kunci, yakni Saudara Suroto dan Saudara Imam Triadi. Saudara Suroto bin Suwandi Hamad menjelaskan bahwa melihat asap
berwarna mengepul, warna hitam mengepul dari arah lapak pedagang gerabah antara di blok F4. Kemudian mencoba mencari di mana titik asap itu, namun keburu lampu padam. Kemudian yang kedua, saksi Imam Triadi juga melihat ada asap gelap dari blok F. Inilah dua saksi kunci yang sinkron antara hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Saya berterima kasih atas penjelasan dari Kalafor maupun Pak Kapolrestabes. Tentu saja hal ini menjadi sebuah pelajaran berharga, tidak hanya buat pedagang tapi juga kami di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Karena Pasar Johar ini 2 kali terbakar, di Mei 2015 dan kemarin Februari 2022. Maka langkah kami di tingkat internal Pemkot pasti kami akan ingatkan kawan-kawan di dinas terkait, terutama untuk terus memantau jaringan-jaringan listrik yang ada di ruang-ruang pelayan publik, khususnya di pasar. Di tingkat eksternal kami berharap para pedagang juga saling mengawasi, belajar dari sebuah pengalaman. Kalau ada rekannya, sebelahnya, kira-kira instalasi listriknya ceroboh atau tidak sesuai dengan SOP, ya saling mengingatkan. Kalau nanti diingatkan tidak mau, ya tentu saja bisa melambung ke teman-teman di dinas pasar ataupun kepada kami langsung. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga, karena 2 kali kejadiannya adalah korsleting. Untuk kemudian kawan-kawan bisa lebih hati-hati, baik dari teman-teman Pemkot maupun dari kawan-kawan pedagang. Terima kasih.